Jadi sebagai seorang pemimpin, dia itu tetap harus kelihatan berwibawa, maka ada unsur keindahannya dan sebagainya, tapi dia didekati dengan kelengan supaya dia juga ingat dia harus sederhana agar dia bisa masuk kepada masyarakatnya. Bersama channel Merawat Budaya Nusantara sebagai bagian dari Bocah Alam Anak Zaman, kita berkegiatan utamanya adalah nguri-nguri alam. Salah satunya ada di pos Nyengkle ini, dan yang lain adalah nguri-nguri budaya melalui channel Merawat Budaya Nusantara. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ingin untuk berkegiatan nguri-nguri alam atau nguri-nguri budaya, mari kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi. Untuk itu kami mengucapkan salam lestari, bersama kita bisa, tekad itu hakku, kemalasan itu milikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu, Sampurasun. Kembali kita bertemu di channel Merawat Budaya Nusantara dengan saya, Hari Nugroho. Pada kesempatan kali ini kita masih akan berbincang-bincang mengenai keris dari Tanah Pasundan. Tapi kalau sebelumnya kita selalu berbicara dengan keris yang benar atau lurus bilahnya, sekarang kita akan memasuki keris-keris yang bilahnya adalah bilah berluk. Dalam hal ini, pada kesempatan kali ini kita akan ketemu dengan keris luk 5. Kemungkinan besar adalah dari era-era Tangguh Pajajaran. Mari kita sama-sama lihat kerisnya seperti apa, dapurnya persisnya, kemudian juga pamornya dan rincikan lainnya. Ini adalah keris dengan dapur, kemungkinan adalah Pandawa Prasaja. Keris ini adalah keris luk 5, atau kita dengan rincikannya adalah dia punya kembang kacang, dia punya jalen, dia punya lambe gajah, kemudian dia punya pejetan atau belumbangan, kemudian dia punya juga sogokan, kemudian ada serawean, tapi karena dia sifatnya kerawangan jadi agak sedikit berbeda, kemudian dia juga punya gerenengan atau gereneng, sehingga kita bisa mengatakan kurang lebih ini adalah dapurnya adalah Pandawa Prasaja. Bilahnya ini bilah kerawangan. Apa itu bilah kerawangan? Bilah kerawangan itu dia diukir tapi tembus, dia bolong-bolong gitu. Dan kalau kita lihat bolong-bolongnya ini memang tidak bulat seperti yang kalau orang biasa melakukan dengan bor, tapi dia cenderung memang tidak terlalu bulat gitu. Karena memang ini kemungkinan adalah keris-keris yang bertangguh lama. Maka tadi kami sampaikan ini tangguhnya kemungkinan adalah Pajajaran. Kemudian kalau kita bicara keris dengan dapur Pandawa Prasaja, di sana ada mulai dari ada Puntadewa, kemudian ada Bima, ada Arjuna, ada Nakula dan Sadewa. Prasaja itu kan artinya sama dengan prasojo, artinya ya sederhana, tidak berlebih-lebihan dan sebagainya. Jadi kalau kita gabungkan doa dan harapan, apa yang disampaikan oleh para empu terdahulu kepada kita terkait dengan keris ini, dapur bilah Pandawa Prasaja, kita bisa mengatakan bahwa ini mengajarkan kepada kita, pertama luk 5 terlebih dahulu. Luk 5 itu biasanya adalah keris-keris yang dipegang oleh para bangsawan atau mungkin keluarga kerajaan, bahkan mungkin raja pada zaman dahulu. Sehingga nggak akan jauh-jauh, selalu orang mengatakan bahwa doanya adalah masalah-masalah terkait dengan kewibawaan. Harapannya sebagai bangsawan, sebagai pejabat tinggi, sebagai seorang raja itu memiliki kewibawaan,
di mata kaula-kaulanya atau masyarakatnya, sehingga apa-apa yang disampaikan nantinya akan kemudian bisa diikuti oleh para masyarakatnya atau anggota keluarga, anggota masyarakat yang diaturnya, dipimpinnya, dan sebagainya. Kalau kembali kita bicara dapur Pandawa Prasaja sederhana, ini bisa kita lihat dari sisi pamornya pun ini adalah keris tanpa pamor. Artinya ini keris wulung atau keris dengan bilah kelengan, yang harapannya adalah ini menunjukkan sebuah kesederhanaan tapi tetap dengan sebuah kewibawaan. Kenapa demikian? Ini menjadi penting kalau kita lihat, bahkan dulu sepertinya keris ini itu ada kinatah emasnya, karena sampai sekarang ini masih ada titik yang ada bekas emasnya. Dan ini kami yakin emas karena memang dia terkena asam atau apapun itu dia tidak kemudian berubah warna. Beda halnya dengan tembaga atau kuningan, kan gitu. Nah, dari sisi itu artinya ini sebetulnya dulu juga tetap ada sebuah kemewahan yang terlihat, tapi tidak bermewah-mewah sekali karena hanya di titik tertentu saja kinatahnya sepertinya. Kemudian dapurnya yang seperti ini dengan kerawangan, yang di situ ada ukir-ukiran pepohonan, tapi lebih cenderung kayak seperti dedaunan, dengan bunganya, ada bunganya. Jadi sebagai seorang pemimpin, dia itu tetap harus kelihatan berwibawa, maka ada unsur keindahannya dan sebagainya. Tapi dia didekati dengan kelengan supaya dia juga ingat dia harus sederhana agar dia bisa masuk kepada masyarakatnya. Jadi kalau dia kemudian hanya mewahnya saja ke atas begitu, dia tidak akan bisa menyelami masyarakatnya. Tapi kalau dengan cara seperti ini, artinya kalau kita sebagai seorang pemimpin kemudian kita sudah pada posisi atas, kemudian kita bisa turun ke bawah untuk bisa mendapatkan, memahami aspirasi, keinginan, kondisi masyarakat, maka barulah kemudian kita tahu realita yang sebenarnya. Sehingga harapannya setelah itu, di samping daun-daun ini nanti kelihatan juga ukirannya ada beberapa tempat itu ada bunganya. Simbolisasi bahwa dengan demikian, kalau tata caranya demikian, harapannya setelah itu maka kita adalah akan menjadi seorang yang dihormati atau harum namanya, tapi bukan karena ditakuti, tapi karena aspek-aspek yang kemudian kita bisa menyerap aspirasi masyarakat, kita bisa memahami apa keinginan sesungguhnya dari masyarakat dan sebagainya. Itu yang menjadikan pada akhirnya nanti kita akan lebih dikenang dengan nama baik kita atas jasa-jasanya. Sebagaimana kalau kita melihat kepada ini adalah keris dengan kemungkinan besar tangguh Pajajaran, karena salah satu cirinya itu ya dari besinya, dari rampingnya, dari pejetan atau belumbangannya yang cukup besar dibanding bilahnya dan sebagainya, sehingga era-era itu menunjukkan bahwa ini era-era tangguh Pajajaran. Di dalam cerita atau sejarah atau legenda mengenai Pajajaran, kita bisa mengenal yang namanya Eyang Prabu Siliwangi, di mana beliau itu namanya sampai sekarang itu harum sekali. Jadi wajar, sangat wajar apabila kemudian para leluhur Pasundan dahulu kala mengajarkan hal-hal seperti ini, dan itu bisa kita lihat salah satu contohnya atau bukti nyatanya adalah bagaimana keberadaan Eyang Prabu Siliwangi itu yang sampai sekarang bahkan dikenang sebagai sosok yang oleh masyarakat tanah Sunda itu sangat dihormati karena jasa-jasa beliau, karena pribadinya beliau. Jadi apa yang diajarkan oleh para leluhur kepada kita dengan keris dapur Pandawa Prasaja, kemudian dia punya bilah kerawangan dengan bilahnya yang kelengan, itu memang
sangat relevan untuk kita-kita sebagai generasi muda bisa mencontoh para leluhur terdahulu. Sehingga mudah-mudahan suatu saat apabila kita diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, atau kita berkesempatan memimpin rumah tangga pun, semuanya kita bisa merujuk pada ajaran-ajaran leluhur terdahulu yang sudah nyata dan sangat lekat, erat dengan kehidupan kita. Hanya kadang-kadang saya khususnya pribadi suka lupa bahwa nggak usah jauh-jauh kita mencari sosok atau contoh yang ada di lingkungan kita sendiri. Sudah banyak yang bisa dijadikan contoh, sehingga kalau ada apa-apa kita tidak perlu jauh-jauh mencari referensinya. Demikian kali ini pertemuan kita dengan keris Pandawa Prasaja, bilahnya kelengan dan ukir atau kerawangan, ukir tembus, yang mengajarkan kepada kita bahwa sebagai seorang pemimpin, kembali kita harus memiliki kewibawaan, tapi juga di balik itu juga kita harus mempunyai keindahan, artinya namanya harus kita memiliki perilaku yang baik, sehingga memberikan nama yang baik atau harum pada akhirnya, serta dengan penuh kesederhanaan kita bisa dari atas posisi kita bisa turun untuk kemudian kita bisa menyelami kehidupan masyarakat kita, kehidupan keluarga kita, dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dengan keris dapur Pandawa Prasaja Kerawangan ini bisa memberikan makna yang banyak, khususnya buat saya pribadi dan juga para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang selama ini telah mendukung channel Merawat Budaya Nusantara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita merawat budaya Nusantara, itu akan menjadikan kita merawat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Terima kasih. Khusus untuk penjelasan yel-yel tadi, sebagai yel-yelnya bocah alam anak zaman, salam lestari itu artinya adalah kita berharap agar alam ini, khususnya jagat kang gumelar, itu bisa menjadi lestari. Menjadi lestari karena kita semua beraktivitas di atasnya. Kita beraktivitas di dalamnya. Jadi kalau alamnya yang rusak, yang pertama ikut rusak atau kehidupannya hancur adalah kita sendiri. Itulah maka kita mengucapkan salam lestari. Bersama kita bisa, karena kami menyadari bahwa untuk bisa menjadikan alam lestari itu memerlukan kerjasama semua pihak. Kami adalah bagian dari kecil dari semua pihak yang bisa menjadikan alam ini lestari. Kemudian tekad itu haku, itu artinya kami sebetulnya sedang mengajak diri kami pribadi, segenap pikiran kami, segenap rasa kami, segenap batin kami, segenap hati kami untuk bisa hadir menjadi satu guna menguatkan diri, menguatkan tekad untuk nguri-nguri alam dan budaya. Sedangkan kemalasan itu milikmu, itu sebetulnya bukan kita sedang membicarakan orang lain yang malas, bukan. Tapi itu adalah bagian dari kami yang ingin bagian kemalasan itu kami buang jauh-jauh, kami hindarkan jauh-jauh. Sehingga yang muncul adalah segenap tekad untuk melestarikan alam maupun melestarikan budaya. Demikian penjelasan mengenai yel-yel tadi. Terima kasih.